bagus deh kalau gitu. Oke, kepada Kak Mariana, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih buat Kak Anissa sudah mempersilahkan untuk saya mulai. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah mau hadir di webinar kali ini. Sekarang saatnya saya mau share screen dulu. Sudah bisa terlihat semuanya? Sudah, Kak. Oke. Hari ini webinarnya tentang pembuatan artikel yang bisa menjadi side job. Kenapa bisa jadi side job? Karena pembuatan artikel ini bisa kita kerjakan di mana saja dan kapan aja. Dan ini biasanya freelance tuh semuanya bisa mengerjakan ini gitu. Materinya apa aja? Materinya kita ada 5. Yang pertama mengenal profesi penulisan artikel. Lalu ada cara mencari ide untuk menulis artikel itu bagaimana, dan yang ketiga adalah kerangka dasar untuk penulisan artikel. Yang keempat juga adalah hal yang harus dituliskan dari dalam artikel sendiri, dan yang kelima adalah manajemen waktu untuk penulisan artikel. Oke, nextnya ini adalah mengenal profesi penulis artikel. Artikel di sini tuh banyak banget, tapi yang saya bisa share saat ini adalah kelima artikel ini, yang dimana bisa kalian tulis di blog atau di website, atau kalian bisa menulis untuk website orang gitu. Jadi artikelnya apa aja? Ada artikel argumentasi. Artikel argumentasi itu adalah memberikan gagasan, teori sebab akibat untuk sebuah fenomena. Lalu ada artikel review sendiri. Artikel review itu adalah pendapat subjektif dari si penulis tentang sesuatu hal yang telah dia rasakan. Misalkan si penulis ini sudah menonton film kayak yang lagi booming sekarang kan, ada A Man Called Otto. Nah, kalian bisa review film itu bagaimana, dinilai terus dari sinema fotografinya, alur ceritanya bagaimana, itu kalian bisa review, dan itu benar-benar pure subjektif dari si penulis sendiri. Dan artikel review ini banyak sekali diminati oleh masyarakat luar sana, karena review ini sangat mengambil dari beberapa, maksudnya kayak review ini tuh kayak bisa menjadikan suatu hal pertimbangan si pembaca untuk mengambil keputusan kayak gitu. Terus ada penulis artikel untuk persuasi. Kalau persuasi sendiri bisa dibilang ini adalah ajakan dalam suatu tujuan si penulis itu mau apa, seperti itu ya. Ada lagi artikel deskripsi. Artikel deskripsi ini adalah mendeskripsikan suatu tempat, suatu wilayah, misalkan kayak restoran baru atau tempat wisata baru. Ini kalian bisa deskripsikan bagaimana. Itu juga bisa menjadikan keputusan si pembaca. Jadi ini sangat menarik sekali di dunia maya. Ada lagi artikel narasi. Itu adalah artikel narasi adalah menyampaikan suatu peristiwa yang terjadi. Misalkan ada yang peristiwa yang lagi booming juga nih, peristiwa seperti nenek-nenek mandi lumpur, itu kalian bisa mengambil salah satu hal tersebut gitu, dijadikan sebuah artikel. Untuk nextnya, bagaimana sih cara mencari ide penulisan artikel? Caranya itu yang pertama, kita harus tahu apa yang sedang tren di dunia kita, di sekitar kita, yang menjadi tertarikan banyak orang di luar sana. Terus setelah kita cari yang tren, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi banget, sehingga kita bisa memperdalam konteks yang kita ingin tulis kayak gitu. Sebagai contoh, kita bisa mengambil contoh tadi A Man Called Otto.
film yang itu, kita bisa review film itu kan lagi trending banget ya di TikTok, di internet segala macam, kita bisa review apa sih yang trending. Oke, Menko Soto itu tuh menceritakan tentang apa, kita bisa tambah lagi rasa ingin tahu. Oh, ternyata itu film yang di recreate lagi. Sebelumnya ada A Man Called Ovo mungkin ya, kalau nggak salah itu. Terus itu ceritanya tentang apa? Oh, tentang seorang laki-laki yang bisa yang merasa kesepian. Nah, itu kita bisa relatekan lagi ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita perdalam lagi konteksnya. Kenapa sih manusia itu bisa kesepian? Karena emang manusia itu adalah makhluk sosial. Kita jelaskan di situ, kita masukkan ke dalam artikel seperti itu. Untuk mencari ide, intinya adalah apa yang sedang trending, apa yang dan harus kalian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga kalian memiliki sehingga kalian bisa memperdalam konteks yang akan ditulis. Nextnya, kerangka dasar penulisan. Pasti udah semuanya juga tahu ya, kerangka penulisan itu adalah yang pertama judul, isi, dan penutup. Biasanya kalau kalian untuk menjadi seorang penulis artikel di suatu blog orang atau website orang, itu akan diberikan niche itu akan menjadikan niche itu sebuah tema. Jadi kalian bisa tahu nih, misalkan tema dari sebuah website itu adalah dicarinya tema untuk masak-masakan atau enggak menu masakan. Nah, kalian bisa cari masakan apa nih yang lagi booming juga, lagi diminati banyak orang, misalkan masakan Korea. Oke, judulnya kita buat masakan Koreanya apa, kita perdalam lagi masakan Koreanya, misalkan daecang yang usus sapi itu, kita buat lagi cara masak daecang tuh bagaimana. Nah, kita buat judulnya persingkat lagi biar menarik buat si pembaca. Cara memasak daecang di rumah dengan cara simpel. Nah, itu kan bisa kalian buat. Nah, isinya apa? Isinya ini kalian bisa pengertian dari daecang itu apa, isi dari daecang itu maksudnya daecang itu apa, daecang itu usus sapi, arti dari bahasa Koreanya tuh apa, kalian bisa nulis di situ. Terus bisa jadi kalian tambahkan argumen, kenapa sih banyak orang menyukai daecang, kenapa daecang ini bisa menjadi booming banget. Oh, karena ada suara crispy-crispy-nya, jadi orang tertarik, orang Indonesia tertarik, terlebih orang Korea ini benar-benar bisa mengiklankan di video-video mukbang itu secara nikmat, jadi orang-orang kayak merasa suka. Kalian bisa menuliskan hal tersebut di artikel ini. Yang terakhir, penutup. Oh ya, selain isi juga kalian bikin juga, kalau misalkan masakan kalian bikin lah, itu kan cara membuat judulnya aja adalah cara membuat daecang yang masak di rumah. Nah, kalian buat di isinya itu setelah pengertian, terus argumen, terus kalian tahap membuat masakan daecang biar crispy, biar simple tuh di rumah tuh gimana, nggak kalah sama masakan restoran Korea tuh gimana. Nah, kalian tulis di bagian isi tersebut. Terakhir, penutup itu adalah rangkuman dari semua isi di artikel tersebut. Isinya adalah rangkuman dan serta kayak ajakan juga buat semua penulis tuh, semua pembaca bisa membuat si daecang ini kayak gitu. Untuk nextnya, nah ini perdalam lagi nih, kita perdalam. Tadi kan kerangkanya adalah judul, isi, sama penutup. That's it, simple. Nah, isinya sendiri dari artikel itu adalah pertama pembukaan. Pembukaan itu adalah pengertian dari si judul ini tuh apa. Pengertian dari apa judul yang kalian udah ambil di artikel tersebut. Contohnya, kita buat lagi, content writer adalah salah satu pekerjaan untuk menulis suatu konten di sosial media. Berarti kan judulnya aja kayak kita bisa ambil judulnya ya content writer untuk job desk di untuk content writer adalah bisa jadi salah satu pekerjaan side job. Nah, pengertiannya bisa content writer adalah suatu pekerjaan untuk menulis suatu konten di sosial media. Terus side job itu apa? Dari masing-masing judul itu kita bisa bedah pengertian-pengertiannya. Seperti itu.
Nah, yang kedua lagi ini adalah isi dari artikel adalah argumen. Argumen ini adalah berdasarkan masalah yang diambil. Masalah yang diambil itu adalah kayak yang di sekitar kita, ya, dan harus diberikan solusi. Contohnya, 50% generasi Z atau Gen Z belum memiliki keterampilan menulis sebelum menjadi content writer. Oleh sebab itu, persiapkan dirimu untuk menjadi content writer dengan hal ini. Baru kalian memberikan tips-tips untuk menjadi content writer yang baik, untuk menjadikan side job kalian juga. Seperti itu. Dan ketiga adalah manfaat. Manfaat dari untuk content writer itu apa sih? Nah, setiap kita menuliskan artikel pasti ada hal yang bermanfaat. Pasti harus kita memberikan manfaat dari penulisan artikel itu untuk si pembaca. Nah, manfaatnya kita bisa contohkan, manfaat menjadi content writer adalah bisa bekerja di mana saja dan bisa dijadikan sebuah side jobmu. Content writer itu benar-benar asik banget, terus kalian bisa jelaskan dengan cara bahasa kalian secara kreativitas kalian tuh bisa kalian tuangkan di situ. Jadi buat artikel tuh nggak susah gitu sebenarnya kalau kalian memiliki rasa ingin tahu dan sumber-sumber yang kalian baca itu benar-benar sebuah otentik gitu. Oke, yang terakhir adalah manajemen waktu yang baik saat menulis. Itu tuh kapan sih? Sebenarnya manajemen waktu yang baik itu tuh biasanya otak kita fresh itu di jam 9 pagi setelah bangun tidur biasanya. Setelah bangun tidur ya nggak mesti kita harus langsung nulis, nggak, pasti kita mandi, beres-beres dulu. Pokoknya prepare yourself to be a good day gitu ya. Jadi kita beres-beres, terus kalau udah ready baru kita nulis. Biasanya itu jam 9 pagi otak kita tuh mulai fresh dan bisa bekerja dengan baik. Atau kalau mau malam itu tuh bisa di jam 7 atau jam 10 malam. Karena apa? Karena jam 7 sampai jam 10 malam itu biasanya orang udah nggak ngurusin pekerjaan lagi, udah pulang dari pekerjaannya, udah bisa nyantai di rumah. Itu tuh jam-jam yang benar-benar kalian bisa ambil fokusnya juga. Itu bisa juga kita bisa nulis di jam-jam tersebut. Tapi balik lagi ke timeline kalian sendiri, karena masing-masing orang ini kan kayak punya kesibukannya masing-masing yang jamnya berbeda-beda. Kayak misalkan ada yang kerjanya di malam, paginya dia bisa mempersiapkan hal-hal yang lain. Itu kalian bisa ambil nulisnya tuh di waktu yang kalian benar-benar lowong, ibarat kata kayak gitu, ibarat kayak waktu yang dimana kalian bisa fresh tanpa mikirin, tanpa ada fokus yang lain. Jadi benar-benar fokus ke penulisan aja. Nah, saran dari saya untuk menulis artikel adalah harus kalian deadline. Kalau misalkan di website gitu, ada yang website kayak saya ini udah bekerja di Top Wisata Info sebagai freelancer. Itu setiap kita nggak dikasih deadline macam-macam, pokoknya setiap 10 artikel baru dibayarkan. Nah, tapi itu kan freelance kan kayak kerja sendiri ya, untuk kita harus memanage waktu sendiri. Jadi saya deadline 10 artikel ini saya harus kerjakan dalam 1 minggu, ibarat kata gitu. Dan setiap harinya saya harus menyelesaikan 2, maksimum punya 7 hari itu saya harus menyelesaikan 10 artikel. Nah, saya setiap harinya udah harus 1 atau 2 artikel udah harus selesai. Dan itu saya ngambil waktu di mana saya benar-benar pulang kerja, saya udah nggak ada apa-apa lagi, maksudnya nggak ada urusan pekerjaan yang lain, udah beres-beres dan udah fokus lagi di tempat di laptop. Saya baru itu nulis dan ngambil apa sih yang lagi trending, apa sih, kita cari ide. Setelah cari ide, terus oke, ini saya tuliskan lagi poin-poinnya. Oh, seperti ini saya tulisan poin-poin satu persatu. Terus besokannya baru saya mulai menulis lagi dengan artikel yang lain, kayak gitu sih. Ya, sementara itu aja dari saya. Mungkin ada yang ingin tanyakan, bisa langsung ditanyakan di Slido, atau ada yang kurang jelas bisa dijelaskan lagi.
Oke, terima kasih nih Kak Mariana atas paparan materi yang bagus banget. Kita lanjut ke Oke. pertanyaan dari Slido. Ini udah ada yang nanya nih Kak. Namanya XXXXX. Bagaimana portofolio penulis blog, Kak? Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Nah, kalau sudah menulis itu harus dibuat portofolionya. Tapi saya sarankan portofolionya itu yang online. Jadi ini salah satu, saya share screen dulu ya. Ini saya cari dulu portofolio saya. Oke, sebentar. Sebentar ya, ini. Oke, wait. Agak lama ini internetnya. Saya share screen lagi. Oke. Nah, ini contoh portofolio saya. Jadi di internet ini banyak banget portofolio yang pembuatannya itu online. Ini beberapa artikel yang saya baru masukin. Nah, cara buatnya ini gampang banget. Jadi kalian bisa buat di jurnal portofolio ini. Nah, setelah buat di jurnal portofolio ini, kalian bisa nulis dan upload foto. Jadi banyak banyak kayak langsung template-nya gitu, banyak. Kalian bisa pilih foto, terus nama kalian, tulisan, terus perkenalan ini seperti itu, perkenalannya, one of my hobby, kayak gitu, yang simpel-simpel aja. Terus ada baru ditulis artikelnya di sini. Ini caranya, ini nulis artikelnya, maksudnya cara kasih di sini tuh tinggal copy link aja, terus pas paste di jurnal portofolio ini langsung udah kebentuk my artikel gini. Kayak gitu sih sebenarnya untuk bikin portofolio. Sebenarnya yang saya sarankan ya portofolionya untuk yang online aja sih, lebih simple dan tinggal kopas-kopas aja dan banyak template-nya kayak gitu. Oke, selanjutnya ada nanya lagi nih Kak dari Z. Kak izin bertanya, bagaimana cara menulis judul artikel yang menarik untuk pembaca? Ini bagus banget pertanyaan, jadi kayak clickbait gitu ya. Yang pertama, untuk judul ini kalian harus cari judul yang pertama temanya dulu. Temanya ini yang menarik tuh apa menurut kalian? Terus kita searching juga. Ini temanya misalkan kalau kita lihat kayak aku kemarin baru nulis tentang Kohakuto. Aku lupa. Sorry. Oh ya, Kohakuto yang permen asal Jepang itu. Nah, aku nggak mikirin menariknya soalnya menarik untuk orang-orang itu kan beda-beda ya. Menarik itu kan subjektif. Jadi aku bikin yang menurut aku suka, kayak oh ini bagus nih. Tapi nggak clickbait. Jadi kayak cara buat Kohakuto di rumah yang simple aja gitu. Yang penting kalian perbanyak portofolio kalian dulu aja, dan kalau menurut kalian udah bagus nih, dari judul ke tema sudah sesuai, terus isinya sudah sesuai, yaudah itu menurut aku juga udah bagus banget kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Kak dari Anonim. Kak, saya pemula yang tertarik ke dunia copywriter. Menurut Kakak mencari pengalaman copywriter lewat mana dulu ya Kak supaya bisa menambah skill? Oke, ini bagus juga nih pertanyaannya. Copywriter, ini jadi pemula banget. Berarti pertama kalian ini bisa coba di banyak-banyak website. Nanti saya akan kasih tahu websitenya. Mungkin di next bootcamp kali ya. Nah, tapi boleh sekarang nih bisa. Kayak untuk copywriter itu kalau kalian tuh bisa nulis di Top Wisata Info. Itu mungkin untuk pemula pasti
range harganya nggak begitu besar, tapi kalian cari dulu pengalamannya, cari dulu portofolionya, itu yang lebih baik. Jadi jangan kalian kasih harga dulu, terus kalian juga perbanyak portofolio di website-website kayak misalkan saya di Top Wisata Info, kalian cari di situ, terus kalian setelah udah banyak portofolio, kalian bisa jadi freelancer dan bisa apply di kayak freelancer.com, terus Upwork, itu kan banyak banget freelancer copywriter. Nah, kalian baru bisa masuk situ. Jadi ambil website-website yang mana yang nggak begitu terkenal, nggak apa-apa, yang penting kalian cari dulu portofolionya, seperti itu, cari dulu pengalamannya. Kayak yang gratis tuh ada, setahu saya tuh kayak apa ya, sebentar, jadi bikin wait, Vox Pop. Nah, ini Vox Pop juga, tapi ini setahu saya tidak ada pembayaran, setahu saya ya. Jadi kalian buat tulisan pertama kali, terus setelah oke, baru dipanggil sama pihak websitenya. Seperti itu. Kalau udah oke, baru kalian bisa jadi freelancer di situ. Pertama, cari satu dulu aja website yang mana bisa kalian masukin, terus baru cari pengalamannya, portofolionya, baru bisa kalian melalang buana di website-website freelancer. Itu sih dari saya. Oke, ada lagi nih Kak, pertanyaan dari anonim. Bagaimana cara memilih kata-kata yang eye-catching di artikel? Oke, ini bagus banget kata-kata yang eye-catching itu kayak gimana ya. Nah, pertama kalian juga harus cari tahu yang trending tuh apa. Sesuai nggak sama tema yang diberikan, atau website maksudnya judul yang kalian punya itu tuh kayak gimana. Nah, eye catchingnya itu tuh kayak kalian harus perbanyak baca. Jadi setelah kalian tahu nih mau nulis apa, terus kalian kan pasti cari tahu, seperti yang tadi saya kasih tahu, cari yang trending, terus kalian harus punya ingin rasa tahu yang tinggi. Setelah itu perdalam konteks yang kalian tulis. Nah, setelah itu kalian pasti kan cari sumber-sumbernya tuh kayak gimana. Nah, sumber-sumbernya itu banyak banget di internet. Kalian cari kata-kata, misalnya ada kata-kata yang nggak kalian tahu, kalian cari di kamus kayak gitu. Dan nggak perlu hal-hal yang berat yang kalian tulis, karena pembaca juga sih setahu saya nggak butuh penulisan yang berat. Karena ini tuh artikel yang di website yang di intinya bisa penyampaian kalian bisa ditransfer dengan baik kepada pembaca, seperti itu sih. Jadi nggak perlu kayak kata-kata yang berat-berat, yang penting kata-kata yang bisa masuk ke pembaca kayak gitu. Jadi intinya pilihnya itu di gimana, banyak-banyak sumbernya itu di mana, di internet. Jadi kalian setelah nulis judul, terus mau nulis seperti apa di artikel kalian cari sumbernya di internet, dan itu kalian saring lagi. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Mariana. Selanjutnya buat teman-teman yang mau nanya nih, bisa langsung raise hand dari Zoom ini. Buat teman-teman yang tadi belum sempat nanya, oke, balik lagi kita ke Slido nih kalau belum ada yang raise hand. Oke, ada. Dari anonim lagi, di mana mencari tempat freelancer menulis artikel untuk pemula nih Kak? Saran saya di Vox Pop tadi atau di Top Wisata Info boleh, kalian bisa nulis di situ. Tapi pertama pasti sama pemberi website itu kalian disuruh bikin satu artikel dulu yang dimana dikasih tema sama mereka. Jadi kalian kalau udah di-approve sama mereka baru bisa bikin artikel-artikel lagi kayak gitu sih menurut saya. Jadi di Top Wisata Info atau di Vox Pop itu. Selanjutnya ada dari Sokso. Untuk penulisan artikel pertama kali lebih baik bikin di Google Sites atau di Blogspot nih Kak? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Saya pertama kali nulis itu di Blogspot sebenarnya, dan itu
pembacanya dikit banget, tapi nggak apa-apa karena saya suka, atau saya biasanya nulis di WordPress. Seperti itu sih. Jadi kalian lebih suka UI UX-nya itu yang mana, penggunaannya seperti apa, dan kalian bisanya di mana, itu jalanin aja. Nggak perlu kalian cari pembacanya yang banyak atau gimana. Nanti suatu saat yang penting ini kalian latih terus untuk menulis, latih terus asah otak kalian. Intinya seperti itu sih. Oke, lanjut dari anonim. Ada nggak kalimat yang kita harusnya tuh nggak pakai di dalam artikel? Tergantung. Kalau di dalam artikel tersebut omongannya serius, pembahasannya serius, dan di website itu seperti kayak website yang benar-benar serius gitu, tanpa adanya kayak nggak pakai apa namanya, yang tidak diperbolehkan. Misalkan kalau kalian di dalam website kayak masak-masakan, kalian kan nggak mungkin omongannya ngaco di luar dari kata masakan seperti itu ya. Dan artikel-artikel yang di internet itu kan subjektif pemikiran kalian sendiri. Yang jelas nggak boleh ada kata kasar sih. Tapi kalau misalkan di blog kalian sendiri atau di website kalian sendiri, ya itu bebas, itu terserah kalian sih. Oke, lanjut dari anonim lagi. Cara menulis judul itu gimana sih Kak? Soalnya judul itu kan setauku penting ya, bakal narik perhatian pembaca. Kadang ada juga judul yang sifatnya kontroversi, itu gimana Kak? Oke, ini bagus banget. Judul yang kontroversi itu tuh bagus juga. Nah, kalau untuk menarik perhatian pembaca ya kalian harus cari kata-kata yang sesuai. Yang kalau menurut kalian sendiri, sebelum kalian post untuk artikel kalian bakal tertarik nggak itu judul yang kalian kasih. Sekalian harus menjadikan sudut pandang kalian sebagai pembaca kayak gitu, yang asing. Atau pertama kalian kasih dulu ke orang yang awam, teman kalian kah, atau apa, atau sahabat kalian, atau pokoknya orang-orang yang nggak begitu dekat lah sama kalian, yang nggak begitu tahu kalau kalian memang penulis. Bilang aja, ini ada nih, menurut lo menarik nggak nih kata-katanya, kayak gitu. Itu kalau melihat apa nih kayak nggak menarik deh, ya udah kalian bikin lagi judulnya. Dan cara menulis judul itu yang pertama ya harus sesuai dengan si tema yang ada, dan kata-kata yang harus baik, kata-kata yang harus tren sesuai dengan apa yang ada. Oke, ini selanjutnya dari JJJJ. Untuk menulis artikel itu selain di Blogspot, di mana aja ya Kak? Selain di Blogspot itu ada di WordPress, itu juga menarik dan lebih baik untuk di WordPress. Kalau kalian mau nanti bisa kita adakan bootcampnya kalau untuk di WordPress. Oke, selanjutnya ada dari anonim. Kak, maaf tadi portofolio digital apa namanya Kak? Oh, Journo Portofolio. Jurnal portofolio. Dan terakhir ini jadi dari pihak Foxpot atau Top Wisata Info yang memberikan kita artikel apa yang akan dibuat. Ya, jadi mereka punya niche-nya sendiri itu atau tema. Misalkan kalau Top Wisata Info itu setahu saya sedang mencari kayak outfit of the day kayak gitu, terus resep minuman atau resep makanan. Kalau setahu saya ya, nanti kalian bisa search di Google Top Wisata Info sedang mencari apa. Kalau Foxpop itu terakhir saya lihat itu kayak pandangan kalian aja tentang dunia kayak gitu aja sih, Foxpop ya. Bukan Foxpot, Foxpop. Nah, kayak misalkan pendapat, jadi Foxpop itu lebih ke pendapat kalian tentang hal yang kalian lihat di dunia ini. Kayak sekarang kan lagi zamannya child free ya. Nah, kalian bisa ambil dari hal tersebut, kalian bisa tuliskan. Dan itu tuh kalian nggak boleh setelah kalian taruh di WordPress, kalian kasih ke website tersebut, itu nggak boleh. Mereka nggak mau. Jadi benar-benar otentik dari hasil tulisan kalian kasih ke Foxpop gitu. Lanjut ada C. Seberapa penting kutipan dalam artikel yang kita buat? Itu penting banget. Karena dari kutipan itu kita bisa masuk ke dalam
hal isi dari artikel gitu, dari kutipan, misalkan kutipan dari Nelson Mandela atau apa, kalian mau buat kayak quotes itu juga penting. Yang penting sesuai dengan apa yang ada di konteks kalian yang kalian mau tuliskan. Selanjutnya dari apa nih? Kak, ada aplikasi yang ngecek apa tulisan kita ada yang tipe atau enggak? Soalnya terkadang kita nggak agak males gitu, miss gitu. Nah, ini penting banget. Emang disarankan jangan ada typo atau ada yang kurang gitu ya. SPOK-nya tuh benar-benar diperhatikan juga. Nah, tapi kalau aplikasinya ini saya kurang tahu aplikasi apa. Cuma kalau saya sendiri pribadi sebelum saya masukkan ke website atau blog WordPress gitu, saya pasti cek tulisan saya tuh seperti apa, kayak gitu. Saya baca berkali-kali, kalau ada yang typo saya ulangin kayak gitu. Tapi kalau untuk aplikasinya saya kurang tahu. Ini dari anonim lagi. Typo itu apa bisa ditoleransi, Kak? Sebenarnya typo itu hal yang parah ya. Karena kalian kan apalagi di website kayak detik.com atau apa, itu kan bener-bener pasti di cross check sama pihak detik.com-nya, dan kalau ada yang typo ya pasti nggak ditoleransi. Jadi disarankan jangan ada typo kalau menulis sebuah artikel. Oke, kita lanjut ke Zoom ya, Kak. Boleh. Boleh di stop share screen-nya. Nah, ya, ini di Zoom ada yang nanya dari Kansa, Kak, untuk content writer apa harus paham SEO juga? Iya, betul, harus paham SEO juga. Apa yang dicari di Google paling banyak itu kalian bisa cari juga kan. Ini terakhir dari Ugi, Kak. Kak, maaf tadi apa nama web fotonya, Kak? Oh, Jurno Portofolio. Tuh dia benar, tuh ada yang jawab dari Arsa. Oke. Banyak apa nih, Kak? Lanjut aja, Kak. Banyak ininya, portofolio online tuh untuk penulisan artikel banyak banget. Kalian lebih baik bikin portofolio di online aja, itu lebih simpel dibanding kalian buat buat sendiri, dan itu lebih kalau buat sendiri tuh lebih pusing lah ya. Mendingan di online terus kalian kasih linknya. Kalau misalkan buat orang yang kalian ingin ajak kerjasama, kalian kasih linknya, udah make it simple gitu. Oke, sekian sesi Q&A kita pada hari ini. Terima kasih buat Kak Mariana jawabannya. Semoga buat anaknya tadi jawabannya pada terjawab pertanyaannya. Oke, selanjutnya akan ada info nih